Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Selvi Septiani, mahasiswa semester 2 dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta. Video ini aku buat untuk memenuhi nilai mata kuliah dasar-dasar komputasi. Dasar-dasar komputasi biasanya belajar tentang apa aja sih? Dasar-dasar komputasi biasanya belajar menggunakan Python dengan aplikasi Visual Code. Yuk teman-teman ikutin gimana caranya menggunakan Python di Visual Code. Nah, ini aku udah buka aplikasi Visual Code-nya, dimana nanti Python-nya atau formula Python-nya ini bisa kita aplikasikan lewat aplikasi Visual Code seperti itu. Nah, di sini aku udah punya soalnya. Soalnya ini adalah paket 18. Ada 3 soal di sini. Yang pertama, logika input true jika tekanan gas kurang dari 80.000 Pascal atau lebih dari 200.000 Pascal. Nah, kita disuruh untuk membuat logika input true. Nah, formulanya yaitu bisa pakai permisalan. Tapi di sini aku menggunakan permisalannya itu input user terlebih dahulu. Nah, input user sama dengan formulanya itu float kurung input kurung lagi, jangan lupa tanda kutipnya 1. Nah, terus masukkan nilai tekanan gas kurang dari 80.000 atau lebih dari 200.000. Nah, kita enter. Di sini aku baru akan menggunakan permisalan X dan Y gitu kan. Nah, coba kita misalkan X sama dengan buka kurung input user. Kenapa di sini pakai kata input user? Karena di awalnya aku menggunakan kata input user. Jadi di bawahnya pun atau di variabel X-nya ini pun aku harus menggunakan kata input user agar dapat terdeteksi oleh sistem gitu kan. Dapat muncul di terminalnya juga nanti ketika di running seperti itu. Nah, yang pertama itu berarti kurang dari, pakai spasi aja lebih enak, kurang dari 80.000. Oke, selanjutnya kita ke permisalan Y sama dengan kurung input user lebih dari 200.000. Nah, selanjutnya kita ke print buka kurung, tanda kutipnya jangan lupa, nilai tekanan gas kurang dari 80.000 titik 2 tanda kutip 1, X. Kenapa di sini aku pakai X? Karena di variabel X ini menunjukkan adanya kurang dari 80.000 seperti itu. Oke, selanjutnya kita print lagi. Buka kurung, kutip 1, nilai tekanan gas lebih dari 200.000 titik 2 kutipnya 1, Y. Di sini variabelnya Y itu karena di variabel Y ini menunjukkan adanya nilai lebih dari 200.000 seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita pakai permisalan Z. Z sama dengan X or Y. Nah, tadi kan di soalnya kita diminta untuk membuat logika input true. Nah, supaya nilainya ini true, kita harus mengorkan kayak gitu kan. Nah, kita coba print lagi. Buka kurung, jangan lupa tanda kutipnya. Nilai true adalah titik 2, 1 di atas yang udah ada. Kutip 1-nya maksudnya, kasih koma terus Z.
Nah, karena kita mau mengorkan, di sini rumusnya atau formulanya ada di variabel z, jadi kita langsung aja pakai variabel z. Jadi nggak perlu x lagi, langsung ke variabel z-nya gitu. Nah, coba kita cek, kita running. Nah, masukkan nilai tekanan gas kurang dari 80.000 atau lebih dari 200.000. Nah, misalnya nih kurang dari 12.000. Maaf ya, kurang dari 80.000 itu 12.000. Coba kita enter. Nah, nilai tekanan gas kurang dari 80.000, true, betul. Nah, nilai tekanan gas lebih dari 200.000 itu false, karena kan nilainya 12.000 ya tadi. Nah, nilai true-nya adalah true. Berarti formula kita ini betul, seperti itu. Oke, kita clear. Kita hapus dulu. Nah, kalau udah, kita langsung ke soal nomor 2 nih. Tampilkan hasil beserta bentuk biner. Nah, yang pertama ini 5 di N kan 2. Yang kedua 5 or 2. Nah, karena ini tuh bitwise ya, jadi or-nya itu diganti sama palang seperti ini. N-nya juga diganti seperti ini. Nah, yang ketiga ini ada 5 di XOR. XOR kan 2. Nah, XOR itu kalau di bitwise lambangnya atau apa ya namanya? Lambangnya itu diganti oleh topi seperti ini. Nah, jadi kita diminta untuk tampilkan hasil nih, berarti terminalnya ya, atau setelah di running seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin agar lebih mudah, ini mau aku jadikan sebagai komentar terlebih dahulu. Nah, komentar itu dikasih tanda kutip ini nih. Ada 3 tanda kutip. Seperti ini aja kayaknya ya. Nah, oke. Nah, kalau ininya udah hijau seperti ini, berarti tandanya dia sudah menjadi kolom komentar atau tidak akan terdeteksi di terminal. Jadi kita langsung aja ke soal yang nomor 2. Mungkin aku kasih tahu ya di sini pakai tanda pagar. Kalau ini tuh kita sedang mengerjakan bitwise. Oke, nah baru benar. Nah, tadi kan yang pertama itu 5 di N kan 2 ya. 5 di N kan 2. Nah, aku mau pakai permisalan X dan Y lagi. X-nya itu berarti sama dengan 5. Terus Y-nya tadi berarti sama dengan 2. Nah, 5 dan 2-nya dari mana? Dari soal ini nih teman-teman tuh. Jadi semuanya nilainya 5 dan 2 ya. Cuma bedanya mereka ada yang di N kan, di OR kan, dan di XOR kan. Oke, kita langsung kerjain aja. Nah, setelah X dan Y-nya udah, ini langsung pakai spasi lah. Oke, berarti kita pakai permisalan Z. Berarti X-nya di N kan dengan Y. Betul? Ya kan, karena tadi 5 di N kan dengan 2. Nah, di sini karena udah X-nya di N kan dengan Y, aku nggak mau pakai spasi, jadi aku hapusin aja. Nah, selanjutnya kita langsung print aja. Print. Jangan lupa, nggak usah pakai spasi. Jangan lupa pakai tanda kurung, terus kutipnya jangan lupa supaya terdeteksi ya teman-teman. Nilai, terpencet. Nilai X di N Y tanda kutip koma Z koma kutip
koma biner. Tadi kan kita ini kan ya disuruh menampilkan binernya juga. Oke, titik 2, terus tanda kutip lagi, tanda kutip udah ada nih, koma, terus formatnya jangan lupa kurung z, koma kutip 08b. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman ini. Nah, kenapa di sini Z? Karena kan kayak tadi ya, Z itu adalah langsung formulanya gitu, X meng-N-kan Y kayak gitu. Nah, udah formulanya di sini, kita running langsung. Nah, nilai X and Y 0 katanya, binernya itu 0 semua. Nah, berarti nilainya itu 0, seperti itu. Oke, kita langsung ke soal yang selanjutnya nih. Tadi itu soalnya kayak 5 diorkan 2. Terus yang ketiga 5 di XOR 2. Di XOR kan. Oke, selanjutnya. Ini clear aja deh. Clear. Nah, selanjutnya itu X sama dengan 5 lagi. Salah. Bukan di terminal ya, tapi di sininya nih. Nah, X sama dengan 5, terus Y-nya sama dengan 2 lagi kan. Terus enter, tadi sama aja. Z lagi. Tapi dengan X diorkan Y. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Print, jangan lupa buka kurung, kutip 1 dimasukkan, terus nilai X dior Y, kutip, koma, Z sebagai hasil akhirnya, koma, kutip, koma, biner, titik 2, kutip, koma, terus format Z, koma, kutip 1, 08B. Oke, udah. Kita langsung aja nih ke soal yang satunya lagi kan, biar nanti di runningnya barengan aja. Oke, X sama dengan 5, terus Y sama dengan 2 ya. Setelah itu Z sama dengan, ini tadi X di XOR kan itu berarti pakai topi. Nah, simbol atau ya simbol topi ini ya teman-teman. Kalau di bitwise itu simbolnya jadi topi. Nah, kita lanjut ke print lagi. Print, tanda kutipnya jangan lupa, nilai X di XOR kan oleh Y, terus kutip, koma, Z, koma, kutip, koma, biner, titik 2, kutip lagi, koma, terus format, setelah itu ini Z, koma, kutip 08B. Nah, udah nih tiga-tiganya ya, tadi soal nomor 2 ini. Coba kita running sekaligus. Nah, nilai X di N kan Y itu 0. Binernya juga 0 semua nih teman-teman. Nah, nilai X or Y itu 7. Binernya 00000111. Nah, nilai X di XOR kan Y itu 7 juga. Nah, binernya ini. Oke, mungkin nanti kalau kurang jelas bisa aku screenshot terminalnya.
Oke, udah kita clear. Kita hapus dari terminalnya. Nah, sama kayak tadi ya, supaya mempermudah tugas ini, kita pakai untuk kutipin dulu. Nah, supaya ini jadi komentar seperti itu. Ini yang di sini bisa dihapus. Nah, jadi kan semuanya hijau tuh. Nah, kalau sudah hijau semua, berarti itu tidak akan terdeteksi di terminalnya ini ketika di running. Nah, kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu buat kalkulator periode T sama dengan T per N dari input T dan N-nya ini. Nah, kita disuruh membuat kalkulator. Videonya tadi terpotong karena keterbatasan ruang di handphone. Mungkin ini aku akan lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu membuat kalkulator. Nah, tadi aku udah sempat ngetik print membuat kalkulator periode. Nah, selanjutnya kita print lagi. Oke. Terus mencari periode. Karena tadi disuruh mencari periode kan ya. Nah, di print ini nanti akan muncul sebagai kata-kata di terminalnya supaya kita tahu, oh kita sedang membuat kalkulator periode loh, seperti itu. Nah, karena tadi aku tuh udah pakai permisalan X dan Y terus menerus, aku sekarang mau mencoba untuk memakai permisalan A, B, dan C. Nah, kita langsung aja mulai. Misalnya A sama dengan float, terus buka kurung, input, buka kurung, tanda kutipnya, masukkan nilai waktu. Karena tadi itu rumusnya T atau periode sama dengan T per N. Nah, T-nya ini adalah T kecilnya waktu, terus N-nya itu adalah jumlah getarannya. Jadi yang pertama kita masukkan nilai waktu sama dengan, oke, udah. Kita misalkan B sama dengan, sama ya, float, input, masukkan nilai getaran. Nah, udah seperti ini, kita ke cek. Oke, karena tadi rumusnya itu T per N, dan di sini aku mencoba pakai permisalan A dan B. A-nya ini sebagai T dan B-nya ini sebagai N. Berarti rumusnya A dibagi B atau A per B. Nah, enter, langsung aja print hasil periode dari jumlah getaran dan waktu adalah tanda kutip, koma, cek. Ya, kenapa pakai variabel C? Karena variabel C ini yang menunjukkan rumusnya, yaitu A per B, seperti itu. Nah, kalau udah kita running, nah di sini udah muncul kan ya, yang tadi kita print itu di awal membuat kalkulator periode. Nah, di sini ada membuat kalkulator periode. Nah, terus tadi ngeprint juga di sini ada mencari periode. Di sini juga muncul nih di terminalnya ya, teman-teman. Nah, masukkan nilai waktu. Misal nilai waktunya itu adalah 20. Kita enter. Terus kita diminta masukkan nilai getaran. Nilai getarannya itu misalkan 4. Kita enter. Nah, di sini hasil periode dari jumlah getaran dan waktu adalah 5. Benar ya, teman-teman, bahwasanya 20 jika dibagi 4 hasilnya itu adalah 5. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton dan khususnya juga untuk aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.